bisa berkumpul bersama di Gramedia Matraman. Hari ini boleh dikatakan hari bersejarah bagi kita karena akan ada sesuatu perubahan di Paytrend dan grup, ya. Ya, saya harus atur dulu yang di belakang, silakan ke depan, kelihatannya yang bangku di depan masih ada kosong, silakan. Barangkali masih ada beberapa teman yang akan masuk. Ya. Oke. Teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir hari ini dari grup media, ya, mitra-mitra semua yang hadir hari ini. Saya ucapkan terima kasih meluangkan waktunya. Oke, saya harus absen dulu ya. Apakah ini ada yang dari luar Jakarta hadir? Mitra, ada. Tes. Bogor, Cianjur, Garut, Sukabumi, Taiwan, Hong Kong, Tasik, Israel. Aplaus buat mitra semua ya. Oke. Saya kasih warning dulu buat mitra-mitra Paytrend bahwa ini acaranya acara beda, jangan tepuk tangan kayak pemain bola ya. Jadi biasakan rada tertib, oke? Semangatnya yang luar biasa kita atur untuk acara ini karena alhamdulillah pada acara ini ada pejabat-pejabat yang penting yang hadir di acara ini ya. Siap. Ya, kita absen dulu yang hadir hari ini kepada Bapak Budi Wibowo selaku GM Finance PT Gramedia. Selamat datang. Bapak Brata Rafli, CEO Dimo PT Indonesia. Kemudian hadir juga Bapak Heri Darmawan, ya, dari Bisnis Direktur PT Gramedia. Bapak Hari Prabowo, Managing Director Paytrend. Kemudian Bapak Doni, ya, Bapak Doni selaku Dimo Commercial Director, dan Ibu Dila sebagai Head of Marketing Dimo. Ya, Head of Marketing sepertinya mirip dengan saya, tapi beda posisi. Ya, luar biasa deh. Bu, nanti kita kerjasama Bu ya, ada yang heboh di luar ini nanti Bu. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang bersejarah buat kita. Hari ini adalah hari di mana kita akan melakukan kerjasama Paytrend, Dimo, dan Gramedia. Paytrend dengan sejuta komunitas lebihnya, ada ratusan Grey Media di Indonesia, dan teknologi Dimo di dalamnya. Ya, insya Allah kedepannya kita akan menguasai pangsa dunia cashless society. Ya, insya Allah semua kita akan wujudkan seperti itu. Sebagai langkah pemula, ya, apa yang akan kita lakukan kedepannya, saya sambut dan saya persilakan kepada Bapak Budi Wibowo sebagai GM Finance Gramedia untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat siang. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Brata Rafli selaku CEO PT Dimo P Indonesia. Digital money lah istilahnya Dimo. Kemudian Pak Ustadz, belum hadir ya? Hadir ya. Diwakili dari Pak Hari Prabowo selaku Managing Director PT Veritra Sentosa Internasional. Jadi siang ini kita mau melakukan launching Payment Gateway. Ya, Payment Gateway meliputi 3 pihak, PT Gramedia Asri Media, kemudian PT Dimo P Internasional, sama Paytrend. Ya, selaku ini Pak Ustadz belum hadir, ya, selaku Presiden Direkturnya. Jadi kalau dilihat perkembangan dari Dimo ini ya, sebetulnya kami sudah bermitra dengan Dimo sudah cukup, udah 2 bulan, ya udah 2 bulan.
Tapi memang harapannya memang belum ada launching yang seperti ini gitu ya. Harapannya dengan launching siang ini kita akan meningkatkan volume transaksi kami. Tentunya dari 3 pihak itu juga akan diperoleh ya kemenangan lah. Apalagi banyaknya persaingan seperti ini. Kalau saya mengutip sedikit ya mengenai dari Microsoft bahwa kita engage customer ya, artinya meningkatkan, artinya pelayanan terhadap customer itu nomor 1. Ya kemudahan, artinya smart. Ya kita baik dari segi pelayanan maupun pembayaran dan sebagainya. Artinya customer itu memang raja kami. Ya harapannya nanti setelah acara ini kan ada demo di pihak Petren atau dari demo dan Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkan untuk belanja, ya untuk belanja. Mungkin sekilas saya infokan mengenai PT Gramedia Asri Media ini di bawah naungan Kompas Gramedia yang saat ini sudah ada sekitar 120 outlet kami terhubung dari Sumatera bagian utara sampai Papua kita ada, dan insya Allah tahun ini kita akan buka di Nangro Aceh Darussalam ya sekitar bulan medio September. Kemudian Cikupa juga akan hadir dengan keluasan yang cukup besar ya, karena kita gedung milik sendiri seperti layaknya Matraman. Harapannya dengan pembukaan outlet dan nanti meningkatkan aktivitas payment gateway dengan Paytrend ini ya ini diharapkan kita volumenya juga akan lebih meningkat gitu kan. Mungkin kita juga cerita sedikit mengenai outlet kami ya. Artinya bahwa dari 120 outlet itu kurang lebih sekitar 50 sampai 55 toko itu ada di Jabodetabek. Dan itu market share-nya juga lebih dari separuhnya ya. Jadi harapannya PT Dimo ini nanti akan kita telurkan waktu launching ini nanti bisa diterapkan dulu di Jabodetabek. Nanti ke depannya kita lihat semacam apa progresnya, mudah-mudahan bisa insya Allah seluruh nasional, secara nasional. Kita memang mengenai yang wilayah yang kita kan yang belum masuk kemarin kan Nangro Aceh Darussalam, kita coba masuk di sana, udah kita jajakin dengan beberapa event ya, pameran, ternyata peminatnya luar biasa di sana, di luar dugaan kami. Ya mudah-mudahan kita segera tahun ini akan buka outlet kami yang ke 100 sekian gitu di Nangro Aceh Darussalam. Ya kita produk yang disediakan sekarang tidak hanya buku, memang kebanyakan memang kita buku sama non buku. Jadi dari kit, dari fancy, stationery dan lain-lain. Jadi mungkin dari komunitas dari Paytrend ini ya, mungkin banyak yang sudah siap-siap mau transaksi ya. Nanti persilahkan ya, dipersilahkan siap-siap mau transaksi di Gramedia yang cukup nyaman ini. Ya harapan kami kita nanti kerjasama dari 3 pihak ini cukup berprospek ya untuk kita kembangkan di secara nasional. Ya mungkin itu sekian dari kami. Ya sekarang mengenai kinerja dari Gramedia seperti apa, di bawah naungan apa, mungkin bisa Bapak Ibu tangkap tadi ya. Ini memang karena kan sebetulnya kalau secara singkat mengenai Paytrend ini ya, Paytrend itu sebetulnya merupakan pembayaran yang berbasis mobile ya, yang aman ya kan, sederhana, tidak takut kalau kecopetan atau apa gitu kan, itu yang paling penting gitu kan. Uangnya nggak bakalan hilang. Tadi saya juga ngobrol sama Pak Hari, gimana kalau handphonenya hilang? Oh nggak khawatir karena itu uangnya ditaruh di server. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Jadi mungkin kita juga terima kasih pada Paytrend ya, Paytrend Veritra Sentosa Internasional yang ternyata pemakainya udah di atas 1 juta. Lah kalau itu transaksi semua dikalikan 10.000 gitu aja udah berapa gitu kan. Ya. Ya mungkin biar kita, saya rasa itu sekilas info dari PT Gramedia Asri Media, harapannya bisa meningkatkan kerjasama untuk event-event yang mendatang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambut
yang luar biasa buat Bapak Budi. Yuk, aplaus kembali. Terima kasih, Pak. Ya, informasinya sederhana, tetapi sangat bermanfaat sekali buat mitra-mitra Petren di seluruh Indonesia. Ya, tadi kita sudah dengar nih ya, pergerakannya mau ke depannya seperti apa, dan perlu diapresiasi yang luar biasa oleh Petren seluruh Indonesia dan dunia. Ya, baik. Selanjutnya saya persilakan ke Bapak Brata Rafli. Beliau adalah CEO PT Dimo. Ya, kami persilakan langsung Oke, saja. Mas. Halo, Ya. tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ustadz, belum datang ya Bapak ya? Bagaimana ya? Bapak Ustadz Yusuf Mansur selaku Presiden Director PT Petren. Yang terhormat Bapak Heri Darmawan selaku Managing Director PT Gramedia. Yang terhormat Bapak Heri Prabowo selaku Managing Director PT Petren. Dan juga Bapak Budi Wibowo selaku GM Financial Services PT Gramedia. Rekan-rekan media dan rekan-rekan mitra Petren yang saya hormati. Terima kasih atas kedatangannya untuk kesempatan di event hari ini. Pertama, perkenalkan kami, nama saya Brata Rafli. Kami dari PT Dimope Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ini perusahaan startup, rekan-rekan. Jadi semacam mahakarya bangsa. Jadi dari kita semua nih, mahakarya bangsa Indonesia, anak-anak Indonesia. Di mana servis kita bergerak di bidang financial teknologi, khususnya di namanya mobile payment. Kita membuat suatu teknologi berdasarkan namanya QR. Ya Bapak Ibu ya, QR ini yang ini ya Pak ya. Yang kita namakan Pay by QR. Dan juga kita membuat suatu ekosistem Bapak Ibu. Di mana pembayaran non tunai bukan hanya untuk masyarakat kalangan tertentu. Bukan hanya untuk handphone tertentu. Bukan hanya untuk bank tertentu. Ini financial inclusivity benar-benar mesti dari semua yang sebenarnya. Dari merchant yang kelas atas seperti Gramedia sampai UKM yang benar-benar masih gerobak. Mereka pun mesti bisa punya kenyamanan untuk mendapat pembayaran non tunai. Jadi kita lakukan Bapak Ibu adalah kita menghubungkan, membuat suatu ekosistem di mana kita menghubungkan yang namanya penggalang dana, bank-bank, ya bank-bank kita udah masuk ke bank-bank, ada yang namanya uang elektronik, pernah ibu-ibu kali ya dengar, dompet elektronik, community wallet seperti Petren sampai koperasi, rekan-rekan, kita hubungkan ke merchant ekosistem kami. Merchant ekosistem kami, alhamdulillah 3.000 kita akan bertumbuh, alhamdulillah mungkin kira-kira 20.000 akhir tahun. Di mana merchant kami dari merchant yang tingkat atas yang punya teknologi EDC, cash register, sampai merchant-merchant yang UKM, Bapak Ibu, yang saya nggak punya duit, punya EDC atau cash register, saya cuma bisanya beli buat bahan buat bikin warung saya. Merchant ini bisa melakukan pembayaran non tunai, mendapat pembayaran non tunai dengan teknologi kami. Sampai Bapak Ibu kita bisa melakukan amal dengan Pay by QR. Jadi dulu kan kalau misalnya kita ini sekarang udah connect ke beberapa masjid di Jakarta, kita connect dengan dompet duafa, kita connect Yayasan Buddha Suci. Mungkin Bapak-bapak pernah ya kita Jumatan melihat ada kotak box, kotak amal, kita mau beramal nih, lihat waduh, cashnya nggak cukup, ntar buat ojek nggak dapat, nggak jadi deh. Alhamdulillah sekarang dengan Petren ada QR code dengan Pay by QR kami, kita udah nggak akan kehilangan kesempatan beramal tiap hari, tiap saat, tinggal scan, otomatis langsung beramal. Cakep dong, tepuk tangan dulu dong. Amin, ya kan? Jadi yang kita hubungkan adalah semua ekosistem pembayaran non tunai untuk semua masyarakat, untuk semua merchant, untuk semua pendalang dana. Misi kita ada 3, Bapak Ibu. Misi pertama kami adalah
di Indonesia ini populasi kita ini masih banyak orang yang menengah ke bawah, masih ada yang non-bank. Apa arti itu non-bank? Yang nggak masuk ke bank, nggak punya bank. 150 juta Bapak Ibu, yang nggak punya bank itu 150 juta. Tapi mereka mesti melakukan pembayaran. Gimana saya mau bayar listrik kalau sekarang mesti buat ke counter? Gimana saya mau bayar air? Gimana saya kopi atau Gramedia kalau saya semuanya mau pembayaran non tunai? Nah, dengan populasi yang 150 juta nggak punya bank, ditambah populasi smartphone 300% Bu, lebih gede dari populasi makhluk Indonesia. Handphone ini di Indonesia ini 300 juta. Itulah kesempatan namanya penggalang-penggalang dana yang non-bank, yang nggak perlu ke bank. Saya nggak mau ke bank, saya nggak mau urusan, tapi saya tinggal download aja Paytrend, otomatis masukin dananya, Anda udah bisa bayar listrik, bayar air, transfer dana. Sekarang dengan kerjasama dengan Pay by QR ini, Anda nggak usah keluarin lagi duitnya. Saya bisa beli kopi, saya bisa beli buku tulis di Gramedia, saya bisa beli warung Jono, semuanya ada di non tunai di aplikasi ini. Cakep kan? Lalu dong. Amin. Misi kita kedua adalah kita mau support fully pemerintah Indonesia di dalam yang namanya GNNT. Apa itu GNNT? Gerakan Nasional Non Tunai. Di mana ini programnya Bapak Joko Widodo, yang di dalam ngomongnya tentang financial inclusive, bahwa kenyamanan berfinansial itu bukan hanya untuk kelompok ke atas saja. Kenyamanan untuk melakukan financial non tunai itu bukan hanya untuk kelompokan yang rakyat atas, tapi kenyamanan berfinansial itu untuk semua rakyat. Rakyat bawah pun, merchant warung Jono pun bisa mendapatkan kenyamanan untuk melakukan pembayaran non tunai. Orang yang nggak punya bank pun bisa melakukan pembayaran non tunai. Itulah yang kita support, karena dengan ekosistem kita bisa memungkinkan kita melakukan cashless transaksi. Akhirnya misi kita yang ketiga adalah untuk target the new consumer nih, khususnya mungkin tim Gramedia tahu nih ya, the new consumer, mobile consumer, notabene namanya milenial. Mereka ini, saya bilang mereka karena saya nggak masuk segmen mereka nih, masih umur 20-an itu, saya nggak bukan di situ umurnya. Mereka ini hidupnya, ibu-ibu tahu, anak-anak ibu kali ya, hidupnya centralized di mana? Exactly, handphone. Mau mesen taksi, handphone toh. Mau mesen makanan, mau beli baju sama sepatu, mau main game, mau ngelihat berita. Saya baru dengar dari rekan saya ada yang mau karaoke, udah bisa. Gokil gak? Semuanya di sini. Nah, dengan Pay by QR ditambah dengan Paytrend, mereka sekarang sudah bisa melakukan transaksi melalui handphone. Anak-anak ini nggak ngerti bank, nggak ngerti. Saya nggak mau ke bank, udah ribet. Orang-orang ini kalau keluar ketinggalan dompet, nggak pulang, nggak balik. Ketinggalan handphone, balik, ya kan? Jadi dengan target, dengan komunitas ini yang baru, yang benar-benar centralized di handphone ini, mereka datang ke Gramedia, nggak bawa dompet, nggak bawa cash, nggak bawa kartu kredit, tapi dia bawa aplikasi Paytrend. Tinggal dia scan, jadi dia beli buku dan sebagainya. Jadi akhir kata adalah harapan kami Pay by QR dengan bekerja sama dengan Paytrend. Terima kasih Bapak Hardaman dan Pak Yusuf belum datangnya, atas kepercayaan Bapak untuk kerjasama dengan kami, adalah untuk kita bisa support Paytrend untuk memudahkan memenuhi kebutuhan non tunai transaksi ke customer atau mitra-mitra dari Paytrend. Dan harapan kami kepada tim Gramedia, Pak Budi, Pak Heri, terima kasih
kepercayaannya untuk kerjasama kita adalah simple. Dua, satu naikin penjualan ujung-ujungnya, ya kan Pak? Satu naikin penjualan, kedua yang lebih gedenya lagi adalah membuka target the new consumer yang saya bilang tadi nih, the mobile consumer yang kagak bawa cash, mana kredit card mah boro-boro, orang saya nggak punya bank, tapi saya punya Paytrend, tapi saya punya aplikasi lain yang tinggal saya scan langsung bayar itu. Jadi Anda membuka suatu consumer baru untuk meningkatkan penjualan. Itu aja dari kami. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Brata. Terima kasih, luar biasa sekali ya. Oke. Sebentar. Ya, sebelum saya lanjutkan ke berbicara selanjutnya, pastikan dulu semua aplikasi Paytrend Mitra update. Jadi pastikan semua QR code-nya seperti ini. Ayo, silakan sudah bisa. Pastikan dulu semuanya. Ya, berhubung di kita paling banyak Android, maka yang di-update-nya adalah Android dulu. Untuk iOS mudah-mudahan nanti malam kita update ya. Silakan update dulu semua aplikasi. Semua aplikasi silakan update dulu, pastikan terinstall semuanya. Baik. Sebelum kita sambut dulu Ustaz Yusuf Mansur untuk hadir. Baik, teman-teman semua, kita mulai kembali. Ya, alhamdulillah Ustaz Yusuf Mansur sudah hadir di depan kita. Ya, silakan Ustaz. Selamat datang Ustaz Darwiji, Bang Jamil dan teman-teman tim Ustaz Yunus. Silakan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik kita mulai. Selanjutnya mari kita hadirkan dan kita dengarkan sambutan langsung dari Managing Director Paytrend, Bapak Hari Prabowo. Kepada Bapak Hari Prabowo, kami silakan untuk ke depan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuma mau nyapa aja nih. Tadi Pak Budi ada nanya sama saya, ini kalau sudah begini nanti pada belanja nggak nih teman-teman nih? Coba siapa yang mau belanja? Nah, masalahnya Pak Budi khawatir. Khawatir beliau nih. Waduh, ini kasirnya siap nggak nih ya? Gitu katanya. Nah, kira-kira teman-teman mau bikin kasirnya siap atau mau bikin kasirnya nggak siap? Iya. Jadi penjelasan tadi dari Pak Budi, dari Pak Brata dan saya sekarang ini sudah cukup membuka. Ya, jadi alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, bahwa hari ini fitur QR code ini akan dibuka, belum.
Belum ya, akan dibuka sebentar lagi langsung oleh Ustaz Yusuf Mansur. Dan pertanyaannya sebelum ini dimulai, siapa yang belum download? Yang belum? Oh, Pak Budi angkat tangan. Pak Budi belum download. Berarti belum pakai Pak ya? Tapi habis ini pakai Pak ya? Pakai. Ya, QR Code adalah salah satu fitur, nanti menjadi salah satu fitur unggulan daripada aplikasi Paytrend. Ya, dan ya, sampai hari ini, sampai detik sekarang ini saya dapat laporan dari call center, sudah begitu banyak mitra-mitra yang telepon ke call center menanyakan tentang QR Code. Padahal QR Code-nya belum di launching. Ya, ini menunjukkan animo yang luar biasa. Ya, dan buat teman-teman di sini yang sudah jadi merchant, nah Mas Mono, ya, mesti pasang Pak QR Code Pak, supaya teman-teman jadi gampang untuk belanjanya. Ya, ada Ustaz Darmawan, Ustaz Jamil, jangan lupa Pak, pasang di setiap mall itu QR Code untuk sedekah. Jadi nggak usah lagi tuh ada orang nungguin, pasang aja QR Code, tinggal teman-teman tinggal tap aja. Ya, oke. Untuk mempercepat waktu, karena sudah ada Ustaz Yusuf Mansur di sini hadir sebagai owner daripada PT International, juga sebagai pimpinan kita, maka dari saya cukup sekian, ya. Dan jangan lupa, ya, belanja, bikin kasirnya nggak siap, ya nggak apa-apa bikin antrian panjang di sini, ya, biar cepat ditambah lagi nih, jangan cuma Jabodetabek, tapi juga seluruh Indonesia, ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hari. Siap, saya hanya ingin kabar saja pada Pak Budi, Pak Brata, bahwa komunitas Paytrend ini bukanlah customer biasa. Jangan pernah sekali-kali mengecewakan kereta karena komplainnya tiap detik. Ya. Saya pertegas lagi bahwa customer Paytrend berbeda dengan perusahaan lain. Customer kami adalah mereka-mereka yang merasa memiliki perusahaan kami. Itu yang membedakan. Ya. Kan yang saya bilang jangan kayak pemain bola. Diam, tenang. Bedain, bukan SPT ya ini ya. Bukan OPT. Bukan SPT, bedain. Kalem dikit. Ya. Itulah customer kami. Mereka adalah orang mitra-mitra kita yang loyal. Mitra-mitra kita yang betul-betul mencurahkan pikiran, waktu, dan energinya untuk Paytrend. Mereka adalah customer yang berbeda dengan perusahaan yang lain. Itulah Paytrend. Ya. Baik, tidak berlama-lama lagi. Mari kita sambut guru kita dan bapak kita sekaligus kakak saya. Kalau beliau UIM kan saya UYP, beda dikit ya. Boleh kakak saya juga Umi, jangan Umi ya saya. Kepada Ustadz Yusuf Mansur kami persilakan untuk membuat statementnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Budi, kenangan saya sama Gramedia banyak. Banyak banget. Saya pernah dagang kerupuk Pak di Gramedia. Jadi saya bawa guru saya itu, dan saya udah bukukan, udah pernah. Kira-kira tahun 94 saya bawa kerupuk, satu bal itu, satu plastik. Modalnya ya jalan aja, pokoknya penting jalan aja gitu. Nggak kebayang sama saya kemarin kita ada di Korea, ketemu dengan calon-calon investor dari negeri ginseng dengan angka valuasi yang menurut saya sih sudah cukup untuk mengatakan iya, tapi sesuai dengan cita-cita saya
Saya ada di Silicon Valley kemarin, saya bilang, no. Saya datang kemari bukan buat dibeli. Tapi saya terus pengen saya sih minimal kalau emang pengen belajar. Ya, dengan kawin itu nawaitunya bukan duit ya. Kalau kawin itu nawaitunya harus kemudian belajar. Kita harus bicaranya bukan lagi holding. Sekarang bicara udah harus empire. Bicaranya udah nggak boleh kelasnya lagi kelas cuman holding, harus empire. Jadi kalau bisa nanti kerjasama dengan Dimo bukan kerjasama antar dua perusahaan yang berbeda. Tapi sudah satu perusahaan. Kira-kira begitu. Tinggal nanti bicara maharnya berapa kan gitu. Iya, dan kita bedain Pak. Kita nggak usah pakai cara kerjanya. Perasaan aja. Feeling gue masuk, feeling lo masuk, jadi gitu. Ya, alhamdulillah salah satu guru dagang saya bilang itu seorang satpam yang dimuliakan Allah. Dia nyegat saya. Di pintu dia nyegat saya. Weh, mau kemana? Gitu. Mau dagang Pak? Kamu mau dagang kerupuk? Iya Pak. Kamu taruh aja sini kerupuknya. Kamu bawa aja 1-2 plastik. Sudah ke? Sono ke atas. Kerupuknya taruh sini aja. Nggak usah dibawa semua. Sampelnya aja. Saya kira saya nggak boleh masuk Pak. Waktu itu masih boleh masuk. Sekarang masih boleh. Luar biasa loh Gramedia. Alhamdulillah saya dagang pertama tuh. Dagang, terus dagang CD. Kan zaman dulu kan teman-teman Gramedia pada ngutang CD tuh. Jadi kita jualan VCD Pak. Ya apa aja. Proses belajar gitu. 94, 95. Sampai kemudian saya dengan izin Allah juga saya bilang sama Pak Budi tadi bahwa saya berutang banyak dengan Gramedia. Utang pelajaran, utang motivasi. Dan saya merasakan alhamdulillah bila hari ini saya dimuliakan Allah bisa duduk bersama Pak Budi, Mas Brata dulu. Saya termasuk yang ditolak oleh Gramedia. Jadi saya ingat banget, saya nggak punya duit lagi buat motokopi dan memprint buku saya saat itu. Jadi saya bilang sama orang yang nerima buku saya, Bu, tolong ini diterima ya karya saya. Karena saya nggak punya duit lagi nih buat fotokopi, apalagi ngeprint. Oh iya, kita akan lihat dulu gitu. Alhamdulillah setelah saya tunggu dan saya udah berumah tangga sama istri saya. Berdiri mah, biar pada kenal istri saya. Wah, tepuk tangan dulu buat istri saya nih. Alhamdulillah. Dulu saya sampai saya simpen surat penolakan dari Gramedia buku ya. Pak Wandi itu yang sekarang jadi sahabat saya. Saya nanya, udah seneng-seneng tuh, mudah-mudahan diterima sama dia. Nggak tahu nggak diterima Pak. Dan itulah proses itu. Proses yang harus dinikmati oleh semua orang. Proses yang harus dinikmati oleh siapa saja. Yang kepengen tumbuh, pengen berkembang, kepengen besar. Jangan pernah sakit hati, jadi motivasi. Itu surat penolakan dari Pak Wandi Gramedia. Saya tempel di kamar saya. Saya berdoa terus sama Allah. Mudah-mudahan ya Allah bila engkau tolak buku ini masuk ke Gramedia, maka izinkan suatu saat nanti, saya bilang begitu, saya bisa memiliki saham di Gramedia. Jadi doanya dari dulu begitu. 97 saya di DO, 99 di DO lagi. Nah, doanya saya rubah. Saya bilang ya udahlah, kalau emang kuliah lagi nggak boleh, ya udah kasih saya kampus sendiri supaya saya bisa wisuda kapan aja. Ya alhamdulillah tuh 2002 kita punya perguruan tinggi sendiri Pak. 2003 kita buka kampus kedua. Dan insya Allah ini sebentar lagi kita akan launching kampus terbesar di dunia ya, karena formal online dan kerjasama dengan 124 negara. Jadi insya Allah lah Petren ini bisa kemana-mana. Nah kemudian Pak Wandi ke rumah kita, Pak Wandi ke rumah kita, saya bersahabat dengan beliau, pastor yang sangat dekat dengan saya, sahabat saya.
Terus beliau saya bilang, Pak, dulu Gramedia pernah nolak saya loh Pak. Kapan? Saya nggak pernah nolak Pak. Pernah Pak, nama saya masih Jaman dulu Pak. Sekarang udah ganti Yusuf Mansur. Terus saya tunjukin tuh suratnya. Dulu tataan Bapak, tapi saya nggak marah Pak. Saya bilang, saya justru merasa dream itu kan like a seed ya. Mimpi itu like a picture. Itu kayak gambar, asal kita udah lihat, tinggal masalah jalannya dari mana. Masukin lagi, ditolak lagi. Masukin lagi, ditolak lagi. Dan alhamdulillah masukin lagi, ditolak lagi. Masukin lagi, ditolak lagi. Dan alhamdulillah masukin lagi, ditolak lagi. Masukin lagi, ditolak lagi. Dan alhamdulillah masukin lagi, ditolak lagi. Masukin lagi, ditolak lagi. Dan alhamdulillah masukin lagi, ditolak lagi. Masukin lagi, ditolak lagi. Dan alhamdulillah masukin lagi, ditolak lagi. Masukin lagi, ditolak lagi. Dan alhamdulillah masukin lagi, ditolak lagi. Masukin lagi, ditolak lagi. Dan alhamdulillah masukin lagi, ditolak lagi. Masukin lagi, ditolak lagi. Dan alhamdulillah masukin lagi, ditolak lagi. Masukin lagi, ditolak lagi. Dan alhamdulillah masukin lagi, ditolak lagi. Masukin lagi, ditolak lagi. Dan alhamdulillah Yaudah yuk. Mbak, Iya, duh, aku nggak ada uang cash nih. jadi pesanannya bakso 1 kumpit, 1 tansu, dan 2 es jeruknya ya. Oke, bener ya Mbak? Udah tenang, aku bayarin dulu ya. Mbak, aku bayarnya pakai QR Pattern ya. Oke, tunggu bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Paitoran seluruh dunia, Anda ingin tahu kemana sedekah salurkan? Sedekah Anda melalui PPPA Darul Quran nyata untuk Indonesia. Inilah salah satu arah jelajah sedekah yang Anda salurkan melalui PPPA Darul Quran.
memberikan Quran hafalan untuk mereka yang sedang belajar menghafal Al-Quran melalui rumah tahfiz dalam program Sejuta Quran Hafalan untuk para penghafal Al-Quran. Quran hafalan untuk penghafal Al-Quran. Insya Allah ini kami akan distribusikan ke rumah-rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Dukung dan bantu mereka para santri rumah tahfiz yang sedang belajar menghafal dengan memberikan Quran hafalan melalui PPPA Darul Quran. Jangan lupa sedekahnya di sini. Mau lihat video-video yang keren-keren? Gak boleh begini, gak boleh begitu. Harus apa lagi, harus apa lagi. Atau informasi dan tips seputar kehidupan sehari-hari. Maumu begini, mauku begitu. Gak pernah ketemu. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Saksikan MV4 hanya di Polytron TV. Kenyataan ini benarku mencoba. Yaudah yuk. Mbak, Iya? duh, aku nggak ada uang cash nih. Jadi pesanannya bakso 1 kumpit, 1 tansu, dan 2 es jeruknya ya. Oke, bentar ya Mbak. Udah tenang, aku bayarin dulu ya. Mbak, aku bayarnya pakai QR Paytm ya. Oke, tunggu bentar ya. Makasih ya. Sama-sama. Yuk. Sekarang Paytren sudah bisa bayar pakai QR. Tinggal scan aja. Simpel kan?